Saya tantangin kamu. Saya tantangin kamu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suniti menantang tasik ngaji. Baik, kita akan jawani apa tantangannya ya ikhwah. Kita akan lihat lebih dahulu bagaimana isi videonya. Silakan ya ikhwah. Anda kan anak pesantren. Saya Anak tantangin pesantren? kamu. Saya Tantangin? tantangin kamu, Pak. Apakah Anda sudah melakukan firman Allah Melakukan firman Allah. di Al-Baqarah 191? Ntar gue bukain. Al-Baqarah ya. Tapi yang mau gue tanya nih, saya tantangin Anda, kalau memang Anda ini adalah Islam yang benar, Islam yang benar. Anda teriak begini. Oh bro, lu di tengah pasar ya Pak, lalu bunyinya begini. Nah, bawa tuh, dibawa ransel gitu ya Pak ya. Bawa ransel. Isinya petasan yang banyak ya, petasan aja Pak. Ya, kalau ngerakit Bawa bom petasan? itu nggak bisa. Wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yaqatilukum fihi fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika Bacanya juga sangat kacau ya ikhwah. al-kafirin. Nah, saya tantangin Anda Pak Ustadz. Sudahkah Anda melakukan firman Allah di Al-Baqarah ayat Firman Allah? 191? Baru satu nih yang aku tantang. Belum yang lainnya nih. Ya. Coba, apa ya ikhwah? Dan BUNUH lah mereka di antara kamu, di mana kamu temui mereka. Udahkah Anda melaksanakan ini? Kalau Anda belum melaksanakan ini, Anda itu kafir. Pakai peci doang, masa Allah, astagfirullah, na'udzubillah min dzalik, kafir loh. Kalau Anda belum melakukan ini Al-Baqarah nih, surat utama nih ya. Dan bunuhlah mereka di mana kamu di mana kamu temui mereka, dan usir mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Oh, kamu pernah diusir? Hah? Sedangkan diusir? itu kayak ikhwah Kamu pemikirannya. melarikan diri. Udah belum? Hah? Sudah belum memerangi orang-orang kafir di sekitar kamu? Baik, sahabat tasik ngaji, ini sangat menggelitik ya ikhwah. Sangat-sangat menggelitik. Sedangkan itukah tatkala orang ini menerjemahkan Al-Quranul Karim, kemudian yang dia baca itu tidak keseluruhan ayatnya, hanya memotong bagian-bagian tertentu saja. Dia tidak mau membaca keseluruhannya karena dia tidak mau menemukan kebenaran, yang pada akhirnya, wahai Anda, mau nggak melakukan firman Allah yang tertera dalam surah Al-Baqarah itu, bahwa engkau harus membunuh orang-orang kafir. Kalau tidak membunuh orang kafir, berarti Anda itu menjadi orang kafir. Pertanyaannya kemudian, sedangkan itukah ya ikhwah? Sempat saya berpikir, oh, berarti kalau misalkan orang ini katanya dulunya seorang muslimah, dia keluar dari Islam, artinya orang ini tidak tahu agama Islam itu sendiri. Kenapa kami katakan demikian? Karena jelas ya ikhwah, apa yang disampaikan oleh orang ini adalah kekeliruan dan kenaifan yang begitu sangat nyata. Sudah jelas dalam ayat itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala, di ayat yang kemudian dia tidak baca itu, Allah berfirman, in qatalukum faqtuluhum. Padahal di ayat itu ya ikhwah, dia tidak membaca itu. Dia tidak mau menerjemahkan ayat itu, karena disinilah kebenaran yang kemudian orang ini menafikannya. Kalau misalkan kita melihat ini, subhanallah, jelas sekali dalam Al-Quran. Jangankan kita mendengarkan bagaimana tadi bacaannya, kemudian kita mendengarkan bagaimana pembacaan terjemahnya itu yang kemudian hanya sebagian saja. Cara bacanya saja ini sudah amburadul, sudah sangat keliru luar biasa. Ini cara bacanya. Bagaimana dengan cara menerjemahkannya, apalagi kemudian mentafsirkannya, tambah-tambah amburadul ya ikhwah. Baik, kalau misalkan kita melihat apa yang kemudian tadi orang ini tidak membacakannya atau menafikannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sudah sangat jelas. In qatalukum. In di sini harfus syarti. Ya, jadi harap syarat yang kemudian harus ada jawabannya. In, jikalau. Qatalu, dari kata qatala yuqatilu, dan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini memakai fi'il madhi, artinya sudah terjadi. Jadi orang kafir itu betul-betul memerangi kamu. Bahkan qatala di sini berbeda dengan kata qatala, qaf ta lam, tapi qatala bermakna ada mubalaghah, ada musyarakah.
Jadi betul-betul mereka membunuh, betul-betul mereka memerangi. In qatalukum, kalaulah mereka qatalukum, memerangi kamu, maka bagaimana jawabannya? Begitu sangat indah, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in qatalukum faqtuluhum. Maka, nah, dalam kalimat ini Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat atau kata qatala. Berbeda dengan tadi qatala yuqatilu, tapi dalam kalimat selanjutnya Allah memakai kata qatala. Apa artinya? Bunuhlah. Ketika terjadi peperangan itu, ketika mereka menyerang Islam, bahkan membunuh kaum muslimin, maka faqtulu, serang mereka, bunuh mereka. Kenapa seperti itu? Nah, ikhwatillah, ini begitu sangat hebat, luar biasa. Kalau misalkan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim membunuh kaum muslimin, kemudian umat Islam hanya berdiam diri saja begitu, hanya kemudian meratapi nasibnya akan meninggal dunia, tidak ada perlawanan, tidak ada aksi, tidak ada menyerang dan sebagainya, maka hemat kami umat Islam akan habis, ya wah. Umat Islam akan tidak ada, umat Islam akan hancur. Tatkala umat Islam diserang kemudian berdiam diri saja seperti ini, lantas kemudian apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin? Ya serang balik. Umat Islam itu begitu sangat damai, umat Islam itu begitu sangat indah, luar biasa. Tatkala non-muslim di sana ingin berlaku damai kepada umat Islam, coba lihat apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang kafir yang ingin damai dengan kaum muslimin, yang mereka ingin sekali ada dalam lindungan kaum muslimin. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat yang lainnya memberikan jaminan keamanan bagi kaum musyrikin, bagi kaum kafirin yang tidak mengganggu kaum muslimin. Itu adalah akhlak yang begitu sangat hebat, luar biasa. Umat Islam itu damai, umat Islam itu sangat luar biasa toleransinya, bahkan penjagaannya. Bahkan Nabi SAW pernah berkata, kalau misalkan ada orang Islam yang mengganggu kafir yang non-harb, artinya yang tidak berperang dengan kaum muslimin, yang berbuat baik begitu dengan kaum muslimin, yang ada dalam kedamaian dengan kaum muslimin, maka kata Nabi, mereka itu sudah menggangguku. Bayangkan, non-muslim yang hidup dalam lingkungan kaum muslimin, yang berbuat baik begitu dengan kaum muslimin, pun juga kaum muslim berbuat baik dengan mereka. Kata Nabi SAW, ketika umat Islam ini mengganggu kafir yang semacam ini, maka mereka telah menggangguku. Kalau misalkan mereka menggangguku, kata Nabi, mereka juga sedang mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa di sini, ya ikhwah? Nabi SAW secara jelas, tegas, orang kafir yang baik, orang kafir yang tidak memusuhi Islam, orang kafir yang tidak memerangi Islam, mereka juga diperlakukan baik, begitu sangat hebat, luar biasa. Nah, ikhwah, Sunniti ini menantang kepada Tasik Ngaji agar melakukan sesuai dengan Al-Quran, katanya. Padahal orang ini tidak membaca ayat selanjutnya, orang ini tidak membaca ayat keseluruhannya, padahal kebenarannya itu sudah nampak jelas. Tetapi orang ini menafikan kebenaran itu sendiri, orang ini tidak mau menampilkan kebenaran itu sendiri, hanya datang dari nafsunya, hanya datang dari pikiran yang dangkalnya itu, kemudian sok-sokan agar Tasik Ngaji melakukan bukan menurut Al-Quran, ya ikhwah, tetapi melakukan hal-hal yang kemudian naif, yang tentunya datang dari pikiran buruk Sunniti itu sendiri. Alhamdulillah, itulah bantahan kami kepada Sunniti, sang penghujat Islam. Jadi kalau misalkan Anda ingin belajar Al-Quran, jangan sepotong-sepotong, baca keseluruhannya, bahkan kalau perlu baca asbabun nuzulnya, karena itu jawaban-jawabannya ada di sana. Kami sampaikan asbabun nuzul itu dari kata sebab, asbab, penyebab nuzul diturunkan Al-Quranul Karim. Apa sebabnya Al-Quran itu turunkan? Dan kebanyakan ayat-ayat tentang perang itu tatkala terjadi peperangan, ketika kaum musyrikin, kaum kafirin memerangi kepada kaum muslimin, maka di sana diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Baca juga asbabun nuzulnya, jangan main potong-potong saja. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan itu bantahan kami terhadap orang yang mungkin dikategorikan yang dangkal pemahamannya ketika menjelaskan ayat suci Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.